Di tengah sorotan publik dan hiruk-pikuk ruang sidang, satu keputusan mengejutkan muncul. Sandra Dewi, artis yang selama ini diam menghadapi badai kasus suaminya, Harvey Mois, akhirnya menyatakan menyerah. Bukan karena kalah, tapi karena memilih jalan yang tak terduga. Ia resmi mencabut gugatan keberatan atas penyitaan asetnya. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan besar ini? Apakah ini bentuk kepasrahan atau strategi hukum yang jauh lebih dalam? Inilah kisah di balik langkah paling sunyi Sandra Dewi. Kisah tentang cinta, hukum, dan harga dari sebuah nama besar. Suasana ruang sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pagi itu terasa lebih hening dari biasanya. Di balik kursi pengunjung yang penuh oleh awak media dan publik yang penasaran, muncul satu kabar mengejutkan. Sandra Dewi, artis papan atas sekaligus istri dari terpidana kasus korupsi tata kelola timah, Harvey Mois, resmi mencabut gugatan keberatannya terhadap penyitaan aset. Langkah ini menandai babak baru dalam kisah panjang yang membelit keluarga selebritas itu. Dalam sidang yang seharusnya beragenda penyampaian kesimpulan, kuasa hukum Sandra Dewi menyerahkan surat pencabutan permohonan langsung ke Majelis Hakim pada hari Selasa 28 Oktober 2025. Ketua Majelis Hakim, Rios Rahmanto, membacakan surat tersebut dengan nada tegas namun formal. Ia memastikan bahwa pencabutan dilakukan secara sukarela, tanpa tekanan dan atas persetujuan langsung dari Sandra Dewi. Pemohon tunduk dan patuh kepada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, ujar sang hakim dalam ruang sidang yang penuh sorotan kamera. Hakim pun menetapkan pencabutan itu secara sah dan mengakhiri proses gugatan keberatan yang sebelumnya diajukan oleh Sandra Dewi bersama dua nama lain, Kartika Dewi dan Raymond Gunawan. Langkah Sandra ini tentu menimbulkan tanda tanya besar. Mengapa seorang public figure yang semula menyatakan asetnya diperoleh secara sah dari endorsement, pembelian pribadi, hingga hadiah, tiba-tiba memilih menyerah? Untuk memahami keputusan itu, kita perlu mundur sedikit. Beberapa bulan lalu, Sandra Dewi menggugat penyitaan asetnya yang dilakukan Kejaksaan Agung. Ia menegaskan bahwa dirinya adalah pihak ketiga beritikat baik, apalagi terdapat perjanjian pisah harta dengan Harvey Mois sebelum menikah. Namun, dalam perkara besar yang menyeret sang suami, pengadilan memutuskan bahwa sebagian aset Sandra Dewi ikut dirampas untuk negara untuk menutupi uang pengganti sebesar 420 miliar rupiah yang dijatuhkan kepada Harvey. Aset yang disita tidak main-main, 88 tas mewah, rekening deposito senilai 33 miliar rupiah, sejumlah mobil, dan perhiasan yang bernilai tinggi. Semuanya kini menjadi bagian dari proses pengembalian kerugian negara yang mencapai 300 triliun rupiah lebih dalam kasus korupsi tata kelola timah, salah satu skandal keuangan terbesar dalam sejarah korupsi Indonesia. Juru bicara Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Andi Saputra, sebelumnya membenarkan bahwa sidang keberatan ini telah memasuki tahap pembuktian. Namun kini, semua proses hukum itu berakhir di satu titik, penyerahan diri pada putusan hukum. Pihak kejaksaan melalui Silvi juga menegaskan bahwa pencabutan dilakukan atas dasar kesadaran hukum. Mereka tunduk dan patuh terhadap putusan Mahkamah Agung atas perkara Harvey Mois, ujarnya usai sidang. Di luar sidang, dua kuasa hukum Sandra Dewi memilih diam. Tak ada pernyataan tambahan, tak ada pembelaan baru. Hanya langkah cepat meninggalkan gedung pengadilan. Meninggalkan pula banyak tanda tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di balik keputusan ini. Kasus Harvey Mois sendiri menjadi perhatian publik bukan hanya karena besarnya nilai kerugian negara, tapi juga karena melibatkan jaringan bisnis tambang timah
yang diduga terhubung dengan sejumlah pejabat dan pengusaha besar. Sejumlah nama lain telah dijatuhi hukuman serupa. Sementara pemerintah dan aparat hukum terus menelusuri jejak uang hasil korupsi yang tersebar di berbagai aset dan rekening di luar negeri. Kini, Sandra Dewi memilih diam dan mengikuti arus hukum yang sudah ditetapkan. Sebuah langkah yang mungkin dianggap bijak oleh sebagian orang, tapi juga menyisakan bayangan panjang tentang bagaimana korupsi tidak hanya merusak sistem keuangan negara, tapi juga menghancurkan keluarga, reputasi, dan kepercayaan publik. Dalam pusara skandal besar ini, satu hal yang kembali teruji, bahwa hukum pada akhirnya tak pandang status, nama besar, atau popularitas. Dan bagi publik, kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik gemerlap dunia hiburan, ada kenyataan pahit yang sering tersembunyi tentang kekuasaan, uang, dan konsekuensi. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.